Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Syahrul Mulyadi dengan NIM 120 50 11 20 67. Saya di sini sebagai jurusan Teknik Informatika dengan sekarang mata kuliah yaitu Sistem Operasi. Sini kita akan melakukan menjawab pertanyaan dari soal-soal yang diberikan pada dosen. Dalam satu yaitu jelaskan struktur sistem operasi beserta diagramnya. Yang kedua yaitu jelaskan mengenai status proses sistem operasi beserta diagramnya. Yang ketiga ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma. Yaitu yang ada cara yang pertama itu first come first serve first atau FCFS. Kedua adalah strategy of first atau SJF, non preemptive dan preemptive. Yang C round robin, FCFS dan preemptive. Inilah tabel untuk nomor 3. Lanjut nomor 1. Kita akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu yang pertama jelaskanlah struktur sistem operasi beserta diagramnya. Yaitu ada sini pertama adalah komponen sistem. Apa itu komponen sistem? Adalah yang dapat dianggap sebagai perangkat lunak yang sangat kompleks. Sistem operasi adalah seperangkat program atau perangkat lunak yang memantau pengguna komputer berkomunikasi dengan komputer mereka. Hal-hal yang ditangani oleh sistem operasi tidak hanya satu atau dua, tetapi banyak hal. Selanjutnya itu layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi terbagi atas 5, yaitu adalah eksekusi program, ada operasi input dan output, ada manipulasi sistem file, komunikasi, dan pendeteksi kesalahan. Selanjutnya yaitu struktur sistem operasi. Satu sistem operasi modern merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks, sehingga strukturnya harus dirancang dengan hati-hati dan seksama supaya dapat berfungsi seperti yang diinginkan serta dapat dimodifikasi dengan mudah. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Inilah bentuk diagram dari struktur sistem operasi. Di sini terdapat ada user interface. Di sini ada di dalam user interface ini terdapat ada GUI, batch, sama command line. Di sini ada system calls. System call sendirian dalam apa ya? Di sini ada service. Di dalam service ini terdapat ada program execution, input output operations, file system, communication, resource allocation, accounting, error detection, dan protection and security. Selanjutnya, struktur sistem MS-DOS. MS-DOS adalah singkatan dari Microsoft Disk Operation System, yaitu sistem operasi berbasis baris perintah atau command line yang digunakan pada komputer. Seperti sistem operasi lainnya, contohnya OS/2, yaitu menerjemahkan input dari keyboard menjadi pekerjaan yang dapat dilakukan oleh komputer. Inilah bentuk diagram dari struktur sistem MS-DOS. Yang ada di sini ada application program, resident system program, MS-DOS device drivers, ROM BIOS device driver. Selanjutnya yaitu struktur sistem Unix. Pada sistem susul Unix ini juga terbatas pada fungsi perangkat keras dan struktur yang terbatas. Unix hanya terdiri atas 2 bagian, yaitu kernel dan program sistem. Dilihat pada gambar diagramnya itu di sini Unix terbagi atas 2, yaitu system call. Di sini ada kernel. Yang itu ini di atasnya adalah program sistem. Ini adalah kernel. Dan kernel berada di bawah tingkat antarmuka sistem calls dan di atas perangkat lunak secara fisik. Kernel berisi sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori,
dan fungsi sistem operasi lainnya yang ada pada sistem call berupa sejumlah fungsi yang besar pada satu level. Program sistem meminta bantuan kernel untuk memanggil fungsi-fungsi dalam kompilasi dan manipulasi file. Ini terdapat diagramnya. Bisa kita lihat pada slide selanjutnya, yaitu struktur sistem pendekatan berlapis. Teknik pendekatan terlapis pada dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan top-down. Semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen. Modularisasi sistem dilakukan dengan cara memecahkan sistem operasi menjadi beberapa lapis atau tingkat. Lapisan terendah atau layer 0 adalah perangkat keras, dan lapisan teratas yaitu layer N adalah user dengan interface. Dengan sistem modularisasi, setiap lapisan mempunyai fungsi operasi tertentu dan melayani sistem lapisan yang lebih rendah. Inilah bentuk dari struktur sistem pendekatan berlapis diagramnya. Kita lihat tadi di sini ada layer 0 yang situ yang merupakan adalah perangkat keras, dan yang layer N adalah merupakan lapisan teratas adalah yang user interface-nya. Oke, selanjutnya soal yang nomor 2, yaitu yang menjelaskanlah mengenai status proses sistem operasi beserta diagramnya, yaitu proses state. Ada 5 proses yang dieksekusi yang terdiri dari yang tahapan pertama yaitu new, proses baru saja dibuat. Di sini tahapan yang akan dilakukan kalau ingin melakukan proses state, yaitu ready. Yang kedua adalah ready, proses yang siap dieksekusi menunggu kesempatan. Di sini tahapan yang akan siap untuk dilakukan dieksekusikan. Yang ketiga adalah block, proses tidak dapat dieksekusi karena menunggu satu kejadian terjadi, misal menunggu atau menunggu input output selesai. Itu running, sini adalah proses sedang dieksekusikan. Pada tahapan running inilah kita akan melakukan eksekusi pada proses state. Yang kelima adalah exit, adalah proses sudah selesai. Di sini proses yang tidak dianggap dalam eksekusi akan dianggap selesai. Inilah diagram perubahan proses state-nya. Kita tahu di sini ada tahapan pertama yaitu dalam diagram perubahan state, proses state, yaitu tahapan pertama adalah new. Di sini new akan melakukan ready jika dia sudah disetujui oleh prosesornya atau adminnya. Maka sudah disetujui, dia bisa lanjut ke tahap ke ready. Sudah ke ready, dia akan melakukan mengeksekusikan tahapannya selanjutnya menjadi running. Di running ini terbagi atas 3 kemungkinan. Jika running tidak dapat melakukan, tidak terjadi interupsi pada prosesornya, maka dia akan melakukan release ke exit, tahapan exit. Kemungkinan yang kedua yaitu jika tahapan yang diinterupsinya berhasil, maka dia akan ke tahapan ready. Tahapan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu jika running ini melakukan tahapan disetujui dengan input dan output atau internet lainnya, maka dia akan ke blockade, dan blockade ini akan melanjutkan event occurrence-nya ke ready, tahapan terakhir. Balik lagi ke tahapan ready. Adalah selanjutnya nomor 3, yaitu ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma first come first serve serta job first, non-preemptive dan preemptive, yang C-nya itu round robin dan round robin preemptive. Nah, kita masuk yang pertama yaitu FCFS atau first come first serve. Itu di penjelasannya itu proses yang pertama yang dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek.
Ini ya berikut terdapat proses pada CPU dengan arrival time dan burst time-nya yang masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukanlah rata-rata waktu dengan algoritma FCFS. Inilah bentuk apanya tabelnya. Kita masuk ke jawabannya. Di sini burst time sigma burst time ada 7 ditambah 4 ditambah 1 sama 4 sama dengan 16 milisekund. Mari kita buktikan dapat 16-nya. Sini P1-nya arrival yang pertama sedang dilakukan adalah 0. Dia memulai dari 0 dan dijalankan pada angka nilai 0. Selanjutnya 7 ini datang dari burst time angka burst time 11, yaitu 7 ditambah 4 adalah 11. P3 nya itu adalah 11 ditambah 1, burst time dari P3 ada 12. P4 nya adalah burst time dari P4 adalah 12 tambah 16. Di sini dalam kasus ini job yang IP-nya paling kecil adalah P1, maka duluan dimasukkan pada Gantt chart. Setelah itu masukkan BT-nya ke dalam timelapse job. Selanjutnya yang dikerjakan adalah P2 adalah P2 yang arrival time-nya 2. Maka masukkan ke dalam Gantt chart dan tambahkan timeline tadi dengan BT miliknya, yaitu BT 4. Di sini yaitu di sini dia ada dia waktu menunggunya adalah 2. Jadi sini dia mulai menunggu 2. Di sini BT yang adalah P1 7 ditambah 4-nya dapatlah 11. Ditambahkan 11 dengan BT yang dimiliki job selanjutnya, yaitu yang tadi saya jelaskan 11 tambah 1 12 sama juga ditambahkan BT-nya BT P4 dari 12 ditambah 4 dapat 16. Selanjutnya waiting time-nya P1-nya dimulai dari 0 dan dieksekusikan di nilai 0. Karena dia proses yang pertama kali di waiting time. Yang P2 itu dari dia angka nunggunya 7 dan mulai mengantri pada angka 2. Jadi 7 dikurang 2 sama dengan 5. P3-nya yaitu dia mulai menunggu di angka 11 dan dia mulai angka dimulainya adalah angka 11 dan dia mulai mengantri pada angka 4. Jadi 11 dikurang 4 adalah 7. Dapatlah P3-nya. Di sini P4-nya itu dia memulai dari angka 12 dan dia mulai mengantri pada angka 5. Jadi di sini dapat dia P4-nya adalah 7. Marilah kita mencari average waiting time-nya. Ini sigma waiting time dibagi sigma job sama dengan dari 0 angka P1, P2, P3, P4 ditambah baru dibagi 4. Dapatlah hasilnya 4,75 ini per sekon. Selanjutnya SJF, Sorted Job First, atau yang pertama itu non-preemptive. Jika proses yang didatang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang burst time-nya itu paling kecil dan pendek akan dilayani lebih dulu. Sama kayak tadi, berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time dan burst time-nya masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukanlah rata-rata waktu dengan algoritma SJF non-preemptive. Inilah bentuk dari Gantt chart-nya, P1, P3, P2, P4. Di sini pertama adalah 0. Kita tahu arrival time 0 dan dieksekusikan di angka 0 juga. Di sini langsung di burst time kan 7. Di sini burst time P3
itu adalah 1. Jadi sini angka 7 ditambah 1 adalah 8. Selanjutnya baru kita mulai dari angka P2. P2 nya adalah berstemnya ada 4. Jadi 8 ditambah 12 ditambah 4 adalah 12. Selanjutnya P4 yaitu 12 ditambah 4 adalah 16. Kenapa dapat P1 nya 0? Yaitu karena P1 mulai dari 0 dan gancet yang dimulai dari 0. Dia dieksekusikan pada angka 0. P2 yaitu 7 dikurang 4 sama dengan 3. Karena 7 dia memulai berstemnya dari angka 7 dan dia mulai mengantri pada angka 4. Dapatlah hasil 3. Di sini P3 dia memulainya dari angka 8 dan di situ arrival time-nya dia mulai dari angka 2. Jadi hasilnya dapat 6. Ya kan? Seperti penjelasan saya, dieksekusi mulai waktu ke-8 tapi datang pada waktu kedua. P4-nya itu 12 dikurang 5 sama dengan 7. Itu dia P4 itu dia memulai dari angka 12. Dia mulai antrian pada angka 5. Jadi dia 12 dikurang 5 adalah 7. Lalu kita mencari average waiting time-nya. Seperti tadi jalannya itu kita tambahkan P1, P2, P3, P4 baru dibagi 4. Yang adalah 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi 4 sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Oke, selanjutnya SJF printf. Jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang di mana BT-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain akan dikerjakan dulu. Dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Sama kayak tadi. Inilah bentuknya P1, P2, P3, P2, P4, P1. Gancetnya. Ya dimulai dari 0 juga lagi. Di sini karena dimulai dari 0, karena dia memiliki dia yang memulai dari rival terkecil. Yaitu rival yang selanjutnya yaitu P2 nya 2. Sini kita menghitungnya, tapi sini rival 2-nya kita kurang dari burstem proses P1. Jadi burstem P1 itu 7 dikurang 2 sisa 5. Jadi burstemnya P1 sisa 5. Kita masukkan selanjutnya P3. Di sini burstemnya adalah rival time 4. Jadi kita masukkan 4. Terus tetapi rival dari P2 kita kurangkan jadi burstem dari P2 kita kurangkan dengan rival 2, jadi 4 dikurang 2 ya hasilnya 2. Jadi kita kembali lagi ke semula. Karena sini sudah habis rivalnya, baru kita masukkan ke burstem ke paling kecil kan P3 itu 1, sini terakhir di sini P3-nya. Jadi kita balik ke semula. Di sini burstem P3 itu 1, jadi 4 ditambah 1 adalah 5. Jadi angka P2 dimulai dengan angka 5. Selanjutnya kita tambahkan dari yang burstem P2 yang tadi yang sudah dikurangi dengan 2, hasilnya 4 dikurang 2 hasilnya 2. Jadi 5 tambah 2 sama 7. Selanjutnya karena P3 sudah habis, barulah kita masuk ke P4. P4-nya itu tadi ada burstem yang 4. Jadi 7 jadi yang dia memulai dari angka 7 ditambah burstemnya 4 yaitu 11. Yang terakhir itu kita masukkan P1-nya kembali karena dia masih ada sisa burstemnya. Yang burstem paling besar yaitu 5. Datang dari 5 itu karena tadi burstemnya 7 ini dikurang dengan rival time P2. Dapat 7 kurang 2 adalah 2. Jadi sisa 5 dari P1 yang tersisa ini 11. Kita tambah dengan
5 dan hasilnya adalah 16. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu pada waktu 0 P1 dieksekusi, berstemnya itu 7. Pada waktu 2, P2 datang, berstemnya 4. P1 masih sisa 5, dilihat yang kecil lebih dulu. Pada P2, pada waktu 4, P3 datang. Berstemnya adalah 1, dan P2 masih sisa 2. Dan giliran yang lebih kecil dulu lagi, yaitu P3. Ya, dia dimulai dari, kan saya tadi bilang, dia memulai dari kecil. Berstem yang paling kecil adalah 1. 4 tambah 1, 5. Sini waiting time-nya P1 ditambah 0 ditambah 9. 9 itu berasal dari P1 yang di run 11 datang ke 2, yang hasilnya dapat 9. P2 yaitu 0 ditambah 1. Di sini 0 ditambah 1 nya itu berasal dari P2 di run dari 5 datang ke 4, hasilnya 1. P3 yaitu 0 karena datang pada waktu dieksekusinya, dia datang pada angka 4 dan dieksekusikan pada angka 4, jadi hasilnya 0. P4 itu mulai dari angka 7 dan datang pada waktu dia datangnya pada waktu 5 tapi dieksekusikan pada angka 7, jadi hasilnya adalah 2. Selanjutnya adalah round robin FCFS. Setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan menjadi bagian yang membuat sisa proses belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Jadi soalnya sama, tidak beda, tapi ini menggunakan algoritma SJVF preemptive. Astagfirullahaladzim. Di sini adalah round robin FCFS. Nah, algoritma round robin FCFS. Di sini pada gambar kita lihat, pada gancar adalah P1, P2, P3, P4, P1. P1 yang dimulai dari angka 0 dan dia berakhir dari angka 4. Kita itu menambahkan berstem dari angka 4, berstem dari angka P2 ditambah P2 kan 4. P4, P2 mulai lagi, 4 ditambah 1 sama P4. Di sini P3 ditambah dari awalannya adalah 8 ditambah bersama 1 sama 9. Awalan P2 itu dari 4 tambah 4 sama 8. Sini berstem dari awalannya dia memulai dari P4 memulai dari angka 9 dan ditambah berstem adalah 13. Berstem di sini kan ada P1 di sini 0 ditambah 4, tapi di sini berstemnya kita pakai semua 4 paling tinggi. Karena di sini yang paling tinggi adalah 4, kita bagi kita kecilkan jadi 4 dan dia masih berstem P1 bersisa tinggal 3. Lalu kita masukkan P1 ke terakhir. Dia mulai yang terakhir ini 13 ditambah 3 adalah 16. Dapatlah waiting time-nya itu P1 mulai dari 0 dan dia memiliki 2 P1. P1 yang kedua adalah 13 dan dia sini berhenti sini 4. Di P1 yang pertama dia berhenti di 4 dan dia menghasilkan 9 P1. P2 yaitu 4 karena dia dijalankan dan diproses pada 4. Sama yang P3 yaitu dia dijalankan dan diproses pada angka 8. P4 juga dia dimulai dari angka kecil, yaitu dia mulai dari angka 9 dan diproses angka 9. Jumlahnya adalah 12 dan rata-ratanya waiting time-nya adalah 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. C. Round robin FCFS preemptive. Yang pertama, setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan menjadi bagian yang membuat sisa proses belum selesai akan diletakkan di akhir untuk diproses kembali. Yang kedua, proses dipilih untuk diproses adalah yang dimiliki burst time yang paling pendek.
Sama kayak tadi, tapi sini dikerjakan menggunakan round robin FCVS preemptive. Inilah gambaran caranya, yang dia memulai dari P3 karena P3 memiliki bar stem yang paling kecil. Ini kita mulai dari angka 0. Terus P3-nya melakukan bar stem 0 ditambah 1 tambah 1. Selanjutnya baru bar stem yang kedua yaitu 4 karena dia P2 datang duluan daripada P4 karena P2 sama P4 sama kan, tapi P2 lebih memulai datangnya prosesnya. Jadi kita masukkan P2 dulu. 1 ditambah 4 sama 5. P4 ditambah 4 sama 9. Jadi P2 nya mengatakan 5. P4 memulai dari 5 ditambah 4 lagi hasilnya 9. Dan yang terakhir ada bar stem yang paling besar yaitu 7, yaitu P1 nya. Jadi 9 ditambah 7 adalah 16. Inilah waiting time-nya. P1 adalah 9 karena dia mulai dari angka 9 dan dieksekusikan pada angka 9. P2 nya adalah 1 sama dia melakukan dia memulai dari angka 1 tapi dia proses pada angka 1. P3 juga dia memulai di angka 0 tapi dia diproses pada angka 0. P4 juga gitu, dia memulai dari angka 5 dan dia melakukan dieksekusi pada angka 5. Jumlah adalah 15 dan rata-rata waiting time-nya adalah 15 dibagi 4 sama dengan 3,75. Sekian dari penjelasan dari soal-soal yang sudah saya jawab. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.